Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Pada tanggal 6 Juli 1881, para petugas lembaga kepurbakalaan Mesir pergi ke kuburan dengan menurunkan 300 pekerja. Selama 2 hari, mereka melakukan pemindahan ke dalam kapal semua yang tersimpan dalam kuil laut tersembunyi tersebut, termasuk semua mumi para Fir'aun dan perabotan jenazah, untuk kemudian diangkut ke Kairo lalu disimpan ke Museum Mesir di Bulak, pinggiran Kairo. Menurut seorang ahli kepurbakalaan Mesir, Ibrahim An-Nawawi, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1902 setelah pemindahan mumi Ramses II. Ia membuka lapisan-lapisan untuk melihat secara kasat mata mumi tersebut dan untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam lapisan tersebut. Apakah ada perhiasan, jimat, atau barang lainnya? Namun, yang terlihat justru tangan kiri mumi Ramses II atau Fir'aun yang terangkat ke atas setelah lapisan yang menutupi jasadnya dibuka. Sontak hal tersebut sangat menarik perhatian karena tidak seperti pada mumi-mumi lainnya. Setelah dibuka lapisan penutup tubuhnya, tangan-tangan mumi yang lain masih melingkar di atas dada mereka, seperti yang terlihat pada mumi Meriktah. Hal tersebut juga dibuktikan oleh salah satu ahli kepurbakalaan yang menyaksikan langsung mumi Fir'aun tersebut. Aneh sekali apa yang terlihat dari Fir'aun yang mengangkat tangan ke atas. Ia seperti sedang menolak bahaya dari dirinya, ujarnya. Orang yang berkomentar tersebut mungkin tidak pernah tahu bahwa dia sedang kaget, padahal ia telah menjelaskan terkait fenomena yang langka pada tangan kiri mumi Ramses II tersebut. Kita pun bisa merekonstruksi apa yang terjadi sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu, di mana ketika Fir'aun dan tentara yang mengikutinya sampai di pantai, ia mendapati ada jalan yang terbelah di tengah-tengah laut. Fir'aun pun memutuskan untuk melewati jalan tersebut yang kemudian diikuti bala tentaranya dengan segala perbekalannya. Saat itu, senyum kemenangan tampak di wajah mereka. Hanya butuh beberapa saat saja mereka bisa menyusul Nabi Musa bersama Bani Israel yang melarikan diri untuk kemudian dibawa kembali lagi ke Mesir. Pada saat hendak menyusul, tiba-tiba kaki-kaki kuda dan kereta pengangkut bekal terjerembab di dalam lumpur. Bala tentara pun turun untuk menyingkirkan kereta yang berhenti tersebut agar kereta lain bisa lewat. Senyum Ramses II seketika itu hilang. Kepanikan menguasainya. Ia merasa heran mengapa tempat tersebut tiba-tiba penuh lumpur, padahal rombongan Bani Israel bisa lewat di tempat tersebut. Bahkan sapi dan binatang ternak mereka pun bisa melewatinya. Tidak selang berapa lama menunggu sampai bala tentaranya selesai melepaskan kuda pengangkut mereka dari lumpur, ia melihat dengan rasa tidak percaya apa yang ada di hadapannya. Ombak besar datang menuju ke arahnya. Betapa mengerikannya, lautan seperti menjadi satu. Air ombak datang ke arahnya dalam gemuruh hebat. Dengan gerakan refleks, Fir'aun mengangkat tangan kirinya sambil memegang perisainya untuk berlindung dari ombak yang menggulung ke arahnya. Begitu kuatnya hembasan ombak tersebut dan begitu kuat pula genggaman tangan Fir'aun, berakibat pada mengerutnya otot-otot lengannya yang sebelah kiri. Lengan dan tangannya pun tetap pada posisi tersebut. Ketika air menenggelamkannya dan maut menghampirinya, tangannya masih seperti itu. Seperti diketahui, ototlah yang menjadi penyebab benda hidup bisa bergerak. Otot sendiri terdiri dari sel otot. Sel otot terdiri dari urat yang terbagi menjadi 2 macam. Ada urat yang tebal dan ada yang tinggi. Urat tersebut tersusun untuk menyuplai terus-menerus otot. Jika diperlukan untuk menggerakkan sendi tertentu, ada perintah dari otot kiri di saraf untuk kemudian disampaikan ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sendiri. Setelah roh meninggalkan jasad, semua isyarat apapun yang keluar dari otak akan berhenti. Semua otot tubuh juga mengendur. Inilah yang disebut dengan pengenduran pertama. Setelah 2 jam, semua otot mulai mengerut.
Inilah yang di dalam kedokteran disebut rigor mortis atau kekakuan mayat. Secara bertahap akan terjadi kekakuan pada mayat yang dimulai dari kepala, otot, wajah, lutut, dada, kedua tangan, kedua paha, betis, dan berakhir pada telapak tangan. Kekakuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 12 jam. Pada titik tersebut sudah tidak mudah menggerakkan anggota tubuh pada bagian manapun. Oleh karena itu, orang-orang yang menghadiri prosesi jenazah meniup pelupuk mata jenazah saat pengenduran pertama sehingga kedua matanya tidak bisa lagi terbuka. Inilah yang terjadi dengan Fir'aun atau Raja Ramses II pada saat tenggelam. Saat itu, syarafnya mengalami ketegangan luar biasa yang dilanjutkan dengan kejang otot. Tangan kirinya kaku. Posisi tangannya kala itu sedang memegang lengan yang dipergunakan untuk menangkis air. Mungkin hempasan air terlalu dahsyat sehingga perisainya terlepas dari genggaman tangannya. Namun tangannya sudah terlanjur dalam kondisi seperti itu, padahal ototnya kejang dan kaku. Normalnya pengenduran kedua akan terjadi setelah 12 atau 20 jam. Mungkin pengenduran tersebut terjadi pada semua anggota tubuhnya kecuali pada tangan kirinya. Otot-ototnya masih tertekan, persis seperti saat tenggelam. Orang-orang yang mengawetkan melihat semua itu. Ketika meletakkan lengan Fir'aun ke lambung atau mendekapkan ke dadanya, lengan itu kembali terangkat ke posisi semula. Setelah pengawetan selesai, jasadnya diminyaki dengan minyak kelapa, balsam, dan obat gosok. Sebagiannya menyerap ke otot dan persendian. Otot-otot tersebut seperti karet, sementara persendiannya menjaga kelenturan otot-ototnya. Setiap kali mereka mengembalikan tangan ke dada, tangannya kembali terangkat. Mereka pun memutuskan mengikatnya ke dada dengan kain yang menyelimuti tubuhnya. Tangannya pun terikat ke dada. Abad demi abad berlalu, hingga tidak kurang dari 3000 tahun. Pada saat jasad Fir'aun ditemukan di kuil laut tersembunyi dan dipindahkan ke Museum Bulak tahun 1902, ahli kepurbakalaan membuka ikatan tersebut untuk dikembalikan ke posisi saat Fir'aun tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.